Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Hari ini kita kembali bertemu untuk pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Nah, untuk memulai belajar, silakan kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pasti kamu bertanya, apa sebenarnya manfaat dari belajar pecahan ini? Nah, kita sebagai orang Islam akan mendapatkan informasi tentang bagaimana kita menggunakan pecahan ini. Salah satunya yang tertera dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 176. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu, tentulah tentang kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua. Nah, perhatikan tuh kalimat seperdua, itu adalah sebuah pecahan dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki membesari seluruh harta saudara perempuannya. Jika ia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3. Nah, pecahan lagi kan, 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Bagaimana anak-anak? Sangat bermanfaat kan belajar pecahan? Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membuat suasana kita menjadi senang. Oke, katakan matematika asyik. Ya, begitu. Luar biasa. Baik anak-anak, kita sudah belajar di minggu sebelumnya tentang berbagai macam pecahan. Nah, hari ini kita akan mengulasnya satu persatu untuk merubah pecahan ke dalam bentuk pecahan lain. Ya, di sini kamu sudah mengenal pecahan murni, pecahan tidak murni, atau pecahan campuran. Ya, kamu sudah mengenal jenis-jenis pecahan, ada desimal, persen kemarin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu bisa mengingatnya kembali. Nah, untuk itu kamu buka buku kamu di rumah ini, halaman 19 sampai 29. Nah, kita akan ulas pembelajaran hari ini tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Ayo kita langsung membahas tentang materi kita hari ini ya. Perhatikan anak-anak. Yang pertama, kita akan coba mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, untuk hal ini ada satu syarat penting yang harus kita ingat. Apa itu? Nilai pembilang lebih besar dari penyebut. Kenapa? Karena tadi yang akan kita lakukan adalah pecahan campuran. Contoh nomor 1 ini, perhatikan, 8/3. Maka pecahan campurannya ini adalah, perhatikan, 8/3 pembilang lebih besar dari penyebut, yaitu 8 lebih besar dari 3. Sehingga 8 dibagi 3 itu sama dengan 2 sisa 2. Ditulis dalam pecahan campuran menjadi 8/3 sama dengan 2/3. Gimana? Asyik kan? Nah, lihat contoh kedua. 24/7 berapa hasilnya? Silakan. Ya, kamu akan mendapatkan hasilnya 33/7.
Luar biasa. Sudah bisa ya? Kita masuk contoh ketiga. Perhatikan baik-baik. 31 per 21. 31 per 21 kita jabarkan menjadi 21 ditambah 10 per 21. Menjadi sama dengan 21 per 21 ditambah 10 per 21. Sama dengan 1 ditambah 10 per 21. Sama dengan 1 10 per 21. Nah, kalau contoh pertama dan contoh kedua tadi, kita langsung membagikan penyebut dan pembilangnya dan berapa sisanya. Nah, contoh ketiga dijabarkan. Kamu mana yang mudah? Silahkan kamu pakai. Oke. Ayo, semangat. Kita lanjut ya, merubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini kembalikan nih dari yang tadi. Mudah ya, insya Allah. Ayo kita lihat contoh. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ingat ya, ada rumus CA per B sebagai bentuk pecahan biasa. Campuran menjadi sama dengan B kali C ditambah A per B. Ini adalah rumus untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Perhatikan contoh 1. 4 1 per 3. Sehingga yang harus kamu lakukan adalah menjadikan pecahan biasa dengan cara penyebut dikali dengan bilangan 3 dikali 4 ditambah 1 per 3. Hasilnya 12 ditambah 1 per 3 sama dengan 13 per 3. Sekarang lihat contoh kedua berikutnya. 35 per 6. Maka 35 per 6 sama dengan 6 dikali 3 ditambah 5 per 6. Hasilnya 18 ditambah 5 per 6 sama dengan 23 per 6. Nah lihat, kita lihat contoh 3 ya. Kita lihat contoh 3. Dengan contoh yang sama, 35 per 6 dengan cara yang berbeda. Nah, 35 per 6 sama dengan, kita jabarkan 3 ditambah 5 per 6. Ubah angka 3 yang penyebutnya 6. Kenapa 6? Karena yang akan dituju adalah sama dengan per 6 ya. Sehingga angka 3 itu diperoleh dari mana? 18 per 6. 18 bagi 6 itu 3 ditambah 5 per 6. Sehingga karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal tambahkan pembilangnya. 18 tambah 5 per 6 sama dengan 23 per 6. Bagaimana? Sama kan hasilnya? Nah, begitulah proses menyelesaikan merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjut kembali ya. Materi berikutnya. Tetap semangat. Allahu Akbar. Materi ketiga, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Tahu masih ingat kan apa itu pecahan desimal? Pecahan yang iya benar. Ya, pecahan desimal. Ya, pecahan di belakang koma. Yaitu berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan contoh 1. 8 per 5 ya, 8 per 5. Bagaimana bentuk desimalnya? Perhatikan 8 per 5 penyebutnya adalah 5. Agar menjadi penyebut 10, maka penyebut dan pembilangnya dikali dengan bilangan yang sama, sehingga diperolehlah 8 per 5 sama dengan 8 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 16 per 10 sama dengan 1,6 per 10 sama dengan satu angka di belakang koma. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan lagi. 8 per 5 dengan menggunakan cara lain loh. Nilainya sama yang kita cari, yaitu pembagian biasa, jalan ke bawah. Nah, mudah kan? Ini di kelas 3 sudah pernah dipelajarin ini. Coba lihat, 8 dibagi 5, maka hasilnya adalah 1. Maka ditulislah 5 ya. Sehingga
Sehingga 8 dikurang 5 itu 3. 3 bagi 5 nggak bisa. Kita pakai 0. Munculkan nolnya, tapi naik koma. Lihat, nolnya merah, komanya merah. Ya. Nah, baru kita buat 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 30, sehingga 30 dikurang 30 hasilnya 0. Ya. Berarti berapa hasil dari 8 per 5? 1,6. Oke, terima kasih sudah membantu menjawab. Sudah berapa cara tadi? Iya, 3 cara. Nah, anak-anak, kita masuk dengan bagian yang keempat, ya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau pecahan campuran, ya. Nah, perhatikan, ini pecahan desimal yang ingin kita rubah. Ubahlah bilangan 1,6 jadi pecahan biasa atau campuran. 1,6 memiliki satu angka di belakang koma, berarti pecahannya adalah per 10, benar, per 10. Sehingga 1,6 itu sama dengan 16 per 10. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahannya dapat diubah ke pecahan campuran. Perhatikan, ya. 16 per 10 sama dengan, kita jabarkan ya, biar kelihatan. 10 ditambah 6 per 10 sama dengan 10 per 10 ditambah 6 per 10 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 10 bagi 10 sama dengan 1 ditambah 6 per 10. Nah, hasil penjabarannya ditulis dalam bentuk pecahan campuran. 1, 6 per 10. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lihat contoh kedua. Lihat, 0,25 memiliki dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma berarti pecahannya per 100. Sehingga 0,25 itu sama dengan 25 per 100, ya. Nah, 25 per 100 bisa nggak disederhanakan? Bisa, tuh lihat. 25 per 100 sama dengan 25 dibagi 25 per 100 dibagi 25. Mudah ini contohnya. Sehingga hasilnya 1 per 4. Harus ya, kalau dengan bilangan lain bisa ya. Latih, tuh lihat di buku, contoh-contohnya dikerjakan sendiri. Ya, nggak perlu dikumpul untuk contoh-contohnya. Kamu coba-coba aja, ya. Tapi kalau ada kendala, silahkan, boleh dikomunikasikan dengan Ustadz. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, sekarang kita merubah bentuk persen ke dalam pecahan lain. Persen tahu ya apa artinya? Iya, persen itu per 100 dilambangkan dengan lambang seperti ini, 0 per 0, kecil-kecil. Oke, ditulis di belakang angkanya. Ubahlah 25% menjadi pecahan biasa dan desimal. Kalau pecahan biasanya berarti 25% sama dengan 25 per 100. Jika kita ubah menjadi pecahan sederhana, maka 25 per 100 sama dengan, bilangannya harus dibagi yang sama ya, antara pembilang dan penyebut, yaitu sama-sama dibagi 25, maka hasilnya 1 per 4. Oke, sekarang perhatikan, kalau kita rubah dalam bentuk desimal, 25% sama dengan 25 per 100, berarti dua angka di belakang koma, sehingga 25% sama dengan 25 per 100 sama dengan 0,25. Mudah kan? Ya, begitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memperhatikannya dengan baik, dan hasilnya belajar itu adalah kamu tahu menyelesaikan persoalan-persoalan. Nanti kita akan bicara tentang persoalan yang berkaitan dengan soal cerita. Nah, ini masih contoh-contoh dasarnya. Kamu pahami dulu, baru nanti bisa kita melakukan soal-soal cerita. Oke, kita sampai di sini pembahasannya. Tetap semangat, matematika asyik. Bagaimana? Perlu diulang lagi? Mantap, nggak perlu diulang ya. Oke, Pak yakin kamu semuanya sudah paham, ya. Begitulah cara merubah berbagai bentuk bilangan pecahan.
terus berlatih dan latih terus keterampilan. Kata orang dulu, lancar kaji karena diulang, ya kan? Nah, jadi kita juga harus seperti itu, latih, 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 dan terus berlatih. Insya Allah akan menjadi sebuah keterampilan dalam kehidupan kita. Wah, ternyata waktu kita sudah berakhir untuk belajar hari ini. Oke, kamu di rumah harus mencoba nih beberapa persoalan yang ada di dalam buku kita. Sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kamu kerjakan secara mandiri dan lakukan dengan sendiri sehingga kamu bisa berlatih, ya. Ayo, silakan buka buku kamu halaman 29. Di situ ada soal. Perhatikan. Kamu cukup mengerjakan soal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, dan nomor 4D. Jadi 4 soal ini saja, ya. Kamu selesaikan di buku tulis, tulis nama, ya, kelas, dan lupa bismillahnya. Lalu kirim tugas kamu ke Ustaz, ya. Iya, mudah sekali. Insyaallah kamu pasti bisa. Matematika asyik. Nah, akhirnya kita berakhir dalam pembelajaran hari ini. Sebelum itu, ayo ikuti Ustaz. Kalau Ustaz bilang tepuk 1, katakan matematika. Tepuk 2, katakan saya suka. Tepuk 3, katakan matematika asyik. Ayo kita mulai. Tepuk 1, matematika. Tepuk 2, saya suka. Tepuk 3, matematika asyik. Yuk, berakhirlah pembelajaran kita. Dan insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada taksiran. Ini lebih asik lagi nih, menebak-nebak apakah sesuai atau tidak sesuai. Baik anak-anak, kita akan tutup dengan, ayo kita berdoa sama-sama. Ini ada doa, Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtani hajati wala tansani farduduhu ila inda ya rabbal alamin. Nah, lalu kita akan tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga usahamu hari ini akan bisa kamu petik di masa yang akan datang. Selamat belajar, selamat menikmati hari-hari bahagiamu. Pastikan kamu tetap menjaga protokol kesehatan. Pastikan juga kamu tetap menjaga kebersihan. Dan ingat, ibadah sholat 5 waktunya selalu laksanakan. Afwan minkum, terima kasih, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.